Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Tufifa Amelia dengan NIM 24070160114 dari kelas D. Nah, di sini saya akan mereview mengenai drama Korea yang berjudul Daily Dose of Sunshine. Nah, sebelum itu saya akan membacakan sinopsis dari drama Daily Dose of Sunshine. Nah, Daily Dose of Sunshine ini merupakan drama Korea yang bergenre komedi. Dan Daily Dose of Sunshine ini terinspirasi dari kisah nyata penulisnya sebagai seorang perawat psikiatri. Daily Dose of Sunshine menceritakan tentang keseharian seorang perawat bernama Chung Dan yang diperankan oleh aktris Park Bo Young yang baru saja dipindahkan tugas ke bangsal neuropsikiatri. Nah, sebelumnya Chung Dan ini berada di bangsal penyakit dalam. Nah, pada awal kepindahannya, Chung Dan itu mengalami kesulitan, tetapi ia mendapat bantuan dari kepala perawat yang baik hati bernama Song Hyo Jin yang diperankan oleh Lee Joo Nam. Ia juga berteman baik dengan Song Hyo Jin yang diperankan oleh Jang Dong Yoon, seorang yang terlihat sangat ceria tetapi menyimpan rasa sakit dalam dirinya yang tidak diketahui oleh siapapun. Di bangsal tersebut, Chung Dan juga bertemu dengan Dong Go-yoon yang diperankan oleh Yoon Woo-ji, seorang dokter dengan spesialis patologi yang memiliki kepribadian yang tidak menentu. Ketulusan hati Chung Dan dalam membantu para pasien ternyata mempengaruhi besar pada Dong Go-yoon. Jadi, drama Daily Dose of Sunshine ini menceritakan mengenai berbagai penyakit mental yang ternyata di dunia ini tuh banyak sekali, dan penyakit mental tersebut tidak bisa kita pandang remeh. Dalam drama Daily Dose of Sunshine, karakter yang diperankan oleh Park Bo Young yaitu Chung Dan berinteraksi dengan berbagai pasien yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda mengenai masalah psikologisnya. Melalui interaksi ini, drama ini tuh menyoroti pentingnya empati, pemahaman, dan dukungan sosial dalam proses penyembuhan. Karakter utama juga mengalami pertumbuhan pribadi seiring dengan pengalamannya di rumah sakit. Belajar untuk menghadapi ketakutannya dan memahami kompleksitas kondisi mental para pasien yang dia tangani. Dalam drama ini tidak hanya membahas mengenai bipolar dan kecemasan sosial saja, namun juga membahas mengenai skizofrenia, delusi, dan juga demensia. Dan tentunya masih banyak lagi yang dibahas mengenai penyakit mental yang ada di sana. Kaitannya dengan psikologi perkembangan, yaitu yang pertama adalah perkembangan emosional. Drama ini tuh menunjukkan bagaimana pengalaman hidup baik positif maupun negatif membentuk perkembangan sosial individu dan membentuk perkembangan emosional individu. Nah, pada karakter utama yaitu Chung Dan belajar untuk mengenali dan mengelola emosinya sendiri serta memahami emosi orang lain, yaitu pasien yang ia tangani. Tentu saja ia sejalan dengan teori perkembangan emosional yang menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi adalah kunci dalam perkembangan sosial dan pribadi.
Nah, maksud dari perkembangan emosional ini kan Jongdan yang awalnya dia tidak berada di poli kejiwaan, yaitu dia awalnya berada di poli penyakit dalam, harus belajar mengenali emosi-emosi para pasien yang tentu saja emosi mereka tuh beragam banget, dan kita tidak boleh salah dalam perkataan atau salah dalam sikap untuk menangani pasien-pasien tertentu. Jika kita ada salah dari perkataan atau perbuatan kita pada pasien, itu akan mengganggu mental pasien tersebut, akan lebih terguncang atau bahkan bisa menyebabkan kemarahan dari pasien tersebut. Yang kedua, dalam hubungan sosial, interaksi antara karakter utama dan pasiennya mencerminkan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan individu. Teori attachment atau ikatan menunjukkan bahwa hubungan yang sehat dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental. Nah, dalam drama ini, dukungan dari teman sejawat dan interaksi dengan pasien membantu karakter utama untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, Jongdan dalam drama ini tuh dia tuh awalnya merasa terasingkan karena dia merasa aku tuh anak baru di sini, tapi dengan hubungan sosial yang ada di sana, yaitu dengan perawat-perawat lainnya dan juga kepala perawat, dia tuh merasa lebih bisa diterima dan bisa berinteraksi dengan baik. Jongdan itu juga tidak hanya dengan para perawat yang di sana, dia juga berinteraksi dengan baik dengan para pasien yang ada di sana. Bahkan Jongdan ini dalam drama Daily Disposition menjadi perawat paling disukai oleh pasien-pasien yang ada di poli kejiwaan tersebut. Yang ketiga adalah identitas diri. Proses pencarian identitas seringkali menjadi tema sentral dalam perkembangan psikologis. Karakter utama berjuang dengan identitasnya sebagai perawat dan sebagai individu yang memiliki ketakutan dan keraguan. Proses ini menjalankan fase perkembangan remaja hingga dewasa awal, di mana individu berusaha menemukan tempatnya di dunia. Nah, dalam drama Daily Disposition ini, Jongdan merasa bahwa dia itu kehilangan jati dirinya sendiri. Nah, tak hanya itu, Jongdan juga mengalami depresi berat yang disebabkan oleh salah satu pasien yang ia tangani di rumah sakit melakukan bunuh diri. Jadi pasien tersebut mengidap skizofrenia disebabkan oleh tekanan dari dirinya sendiri. Jadi pasien tersebut sudah lama sekali berada di poli kejiwaan di sana karena mengalami skizofrenia yang sangat berat atau delusi yang sangat berat, hingga jika tidak dirawat dengan baik itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Namun pada akhirnya ia mulai sadar mengenai dunia di sekitarnya. Delusi yang ia alami mulai menurun, sehingga pada dokter yang menangani pasien tersebut menyarankan jika pasien tersebut boleh dipulangkan. Nah, pada awalnya pasien tersebut pulang, namun akhirnya kembali lagi ke poli kejiwaan tersebut karena ia merasa ia mengalami delusi kembali. Namun ternyata pasien tersebut berbohong karena dia terlalu takut untuk berinteraksi di dunia luar. Dan akhirnya pasien tersebut mulai dipulangkan kembali, dan pada awalnya pasien tersebut itu menjalani kehidupannya dengan baik. Namun karena ia mendapatkan tekanan dari dirinya sendiri untuk berhasil masuk PNS di Korea, dan penyakit delusinya kembali lagi, dan pada saat itu ia berada di atas gedung sehingga tanpa disadari ia lompat dari atas gedung tersebut dan ditemukan meninggal. Dan adalah perawat yang menangani pasien tersebut, dan mendapatkan kabar tersebut ia merasa sangat terpukul dan sangat sedih. Pada awalnya ia tidak apa-apa, namun seiring waktu ia mengalami depresi berat. Di awalnya Jongdan merasa pasien tersebut masih hidup dan
dalam ingatannya ia lupa bahwa pasien tersebut telah meninggal, sehingga saat ia disadarkan oleh para perawat dan teman-temannya, dan pada saat itu ia bertemu dengan orang tua pasien, dan orang tua pasien tersebut menanyakan pada Jungdan apa yang pasien katakan pada Jungdan, karena sebelum pasien tersebut meninggal dunia, pasien tersebut menelpon Jungdan. Nah, pada saat itu Jungdan benar-benar terpukul dan ia sadar bahwa ia telah melupakan hal besar itu. Dan pada hari berikutnya, setelah ia mengetahui bahwa ia melupakan hal besar tersebut, ia tidak berangkat kerja dan dia hanya mengurung dirinya di kamar, bahkan tidak makan berhari-hari. Nah, Song Woo-chan sebagai teman dekat Jungdan ini berinisiatif ingin membawa Jungdan keluar untuk menghirup udara segar. Namun Song Woo-chan itu tidak mengetahui bahwa Jungdan sedang mengalami depresi. Dan Song Woo-chan memaksa Jungdan untuk tetap keluar, sehingga Jungdan merasa bahwa dia itu dipaksa dan dia tidak suka dengan perilaku Song Woo-chan, sehingga ia mengatakan kata-kata yang menurut Song Woo-chan itu tidak baik dan menyakiti hati Song Woo-chan, sehingga Song Woo-chan meninggalkan Jungdan sendiri. Dan pada suatu hari, Dong-gun meminta Jungdan untuk bertemu dengannya karena ia ingin mengungkapkan rasa cintanya pada Jungdan. Nah, pada hari tersebut, Jungdan mengalami insiden yang menyebabkan ia harus dibawa ke rumah sakit jiwa, yaitu ia mencoba percobaan bunuh diri di jalan raya, yaitu ingin menabrakkan dirinya pada mobil atau truk yang lewat. Pada awalnya Jungdan itu tidak mengetahui bahwa ia mengidap depresi, dan dia mengatakan pada dokter yang menangannya bahwa dia adalah perawat kesehatan jiwa, sehingga dia tahu apa yang dia rasakan. Namun pada hakikatnya manusia tidak akan menyadari bahwa dirinya mengalami penyakit mental sebelum ia dibawa ke rumah sakit jiwa atau psikiater. Jadi pada intinya, dengan identitas diri ini adalah Jungdan sempat merasa kehilangan identitas dirinya sebagai perawat kejiwaan dan dikarenakan mengalami depresi berat. Nah, yang berikutnya adalah resiliensi. Drama ini juga menyoroti tema resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Nah, pada akhirnya Jungdan itu sadar bahwa ia mengalami depresi dan harus dirawat di poli kejiwaan. Nah, dia mulai berusaha untuk terus bangkit dan mengutarakan apa yang dia inginkan, karena dia dari kecil selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya dia mencoba untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan pada orang lain dan tidak mengutamakan orang lain lagi. Dia lebih mengutamakan dirinya sendiri untuk kebaikan dia atau untuk kenyamanan dia. Nah, pada rehabnya Jungdan ini menulis sebuah pujian untuk dirinya sendiri, karena saran dari psikiater untuk Jungdan mencoba untuk memuji dirinya sendiri. Nah, karakter-karakter dalam cerita menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional tentunya, tetapi melalui dukungan dan pengalaman, mereka belajar untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini tuh mencerminkan pentingnya faktor lingkungan dan dukungan sosial dalam pengembangan resiliensi. Nah, yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan psikologi perkembangan, yaitu pola asuh otoriter. Nah, pada episode 1 yaitu dimana ada seorang pasien yang mengalami penyakit mental, yaitu bipolar. Nah, pasien tersebut itu sudah berumur 42 tahun. Nah, alasan ia mengalami bipolar ialah
Salah satunya ialah ibunya. Karena sedari kecil semuanya sudah diatur oleh ibunya, walaupun si pasien itu tidak menyukainya, yaitu contohnya dari makanan, pakaian, pekerjaan, kuliah, atau sekolah, semuanya itu sudah dipilihkan oleh orang tua, oleh ibu si pasien itu, walaupun pasien itu tidak menyukainya. Nah, bahkan suami si pasien tersebut dipilihkan oleh ibu pasien tersebut. Nah, dari hal tersebut, pasien merasa bahwa dia itu tidak menemukan jati dirinya sendiri, karena dari kecil ia diatur oleh orang tuanya. Dia tidak pernah melakukan keinginannya sendiri. Hal tersebut membuat pasien merasa tertekan dan merasa dia tidak menemukan jati dirinya sendiri, sehingga dari pola asuh ibu tersebut membuat pasien tersebut mengalami bipolar, di mana ibu tersebut akhirnya membawa ke poli kejiwaan untuk dirawat inap atau disembuhkan melalui poli tersebut. Namun alasan pasien tersebut mengalami bipolar adalah ibunya karena terlalu mengatur kehidupan anaknya. Bahkan dari kecil hingga umur 42 tahun, ia tidak pernah melakukan apa yang dia inginkan. Semua hidupnya selama 42 tahun diatur oleh ibunya, sehingga ia merasa bahwa ini bukan hidupnya, melainkan hidup ibunya. Nah, pola asuh otoriter itu orang tua memberikan kontrol penuh pada anaknya, kan, menerapkan peraturan dan pengaturan yang ketat sehingga sering memaksa anak berperilaku seperti dirinya. Nah, contohnya yaitu ibunya memberikan makanan anggur hijau kepada anaknya, padahal pasien tersebut tidak menyukai anggur tersebut karena trauma sewaktu kecil ia makan anggur hijau dari ibunya, ia tersedak dan tidak bisa bernafas. Dari situ pasien tersebut tidak menyukai anggur hijau, atau lebih tepatnya adalah trauma untuk makan anggur hijau. Jadi kesimpulannya adalah drama Daily Dose of Sunshine tidak hanya menawarkan hiburan seolah-olah hanya drama semata, namun juga memberikan wawasan mendalam mengenai psikologi perkembangan dan juga kesehatan mental. Melalui karakter-karakternya, drama ini menunjukkan bagaimana pengalaman hidup, hubungan sosial, dan dukungan emosional berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Dengan demikian, drama ini dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan mental dan pentingnya empati dalam masyarakat. Jadi, drama Daily Dose of Sunshine ini memiliki banyak sekali pesan moral yang bisa didapat, dan memberikan informasi atau memberitahu orang-orang di luar sana, masyarakat di luar sana, bahwa penyakit mental itu sangat banyak sekali, dan penyakit mental itu tidak seharusnya dipandang remeh. Jadi drama Daily Dose of Sunshine menurut saya ini sangat bagus tentunya, karena memiliki banyak sekali pesan moral yang bisa didapat dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya pelajari dari drama tersebut. Dan drama ini juga menyajikan berbagai kesehatan mental, berbagai penyakit mental yang ada di dunia ini. Jadi drama ini sangat bagus dan rekomendasi sekali untuk ditonton. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.